Oke, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman. Baik teman-teman sekalian, bulan Mei nanti itu, saya udah WA sih ke Pak Nahar ya. 9 Mei tepatnya kita merayakan ya Pak, karena itu sebuah sebuah terobosan, sebuah perjuangan yang membawa hasil. Sehingga kita seharusnya 9 Mei nanti kita merayakan 2 tahun lahirnya Undang-Undang Tidak Pidana Kekerasan Seksual. Jadi tinggal 2 bulan kurang. Kita akan genap 2 tahun sehingga kemudian penting sekali kita untuk mengawal implementasi dari Undang-Undang TPKS ini. Persoalannya memang di hampir 2 tahun ini masih banyak tantangan dan persoalan, terutama dalam di lapangan penegakan hukumnya seperti apa. Di saat kita sudah punya Undang-Undang TPKS, seharusnya kan ketika ada regulasinya, kasus-kasus itu harusnya berkurang lah paling tidak ya Pak. Paling tidak pelaku kejahatan kekerasan seksual itu mempunyai efek jera ketika dia tahu ada ancaman hukuman yang besar. Nah persoalannya ternyata di lapangan, saya kira teman-teman wartawan mengikuti terus, bahkan di grup WhatsApp Kementerian PPA berulang kali sebelum Pak Deputi tahu, wartawan sudah lebih dulu publis. Apa maksudnya sudah lebih dulu mention di grup bahwa ini ada kasus terjadi. Ada lagi anak bahkan perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Lalu kemudian kita bertanya, lalu sudah ada undang-undang, tapi kenapa kok nggak ngaruh? Saya 2 hari lalu menulis Undang-Undang TPKS belum bertaring. Iya betul. Saya menunggu Pak Nahar untuk menguraikan, tapi biasa kerja deadline, kerja cepat, gitu. Nah karena itu kenapa belum bertaring? Ada masalah apa? Yang salah di mana? Padahal undang-undang sudah begitu bagus sekali, bagus banget. Tapi kenapa kok masih ada tantangan? Di beberapa forum diskusi kita tuh menemukan bahkan mendapat jawaban bahwa paling banyak di masalah di lapangan adalah persoalan hukum, pemahaman aparat penegak hukum. Tapi kemudian suara-suara bilang, ya ini karena belum ada aturan turunannya juga. Kita dimandatkan untuk punya 7 aturan turunan, 3 PP, 4 Perpres ya Pak. Tapi sampai kemarin Pak Deputi Nahar sudah menyampaikan sudah 1 yang diundangkan, diteken oleh Presiden. Tapi 6-nya masih menunggu. 5-nya sih sudah tinggal tunggu teken, yang 1 finalisasi. Nah persoalannya ini 2 bulan ini bisa cepat, uang puasa aja 4 hari nggak terasa. 2 bulan itu bisa cepat berlalu dan nanti pada batas waktu 2 tahun yang dimandatkan Undang-Undang 12 2022 ya kita ya Pak. Undang-Undang TPKS nanti selesai. Lah kalau udah selesai 2 tahun terus gimana? Nah gimana ceritanya, apa tantangan sebenarnya yang terjadi dalam layanan kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka kita sudah bersama dengan pembicara kita pada siang hari ini, kita bersama dengan Pak Deputi Bidang Perlindungan Khusus Kementerian PPA, sudah tidak asing lagi, Pak Nahar. Tepuk tangan dong, biarpun puasa-puasa gini jangan lama sedang. Nah, Pak Iksan ini mewakili pendamping. Oke, nggak apa-apa Pak. Saya
nggak masalah. Pak Iksan menjadi pendamping khusus. Ternyata Pak Iksan sekarang Asdep, Musjak ini perumusan kebijakan PKA. Ganti-ganti sih Pak Iksan gitu. Baik teman-teman, sambil menunggu teman-teman wartawan yang lain, kita mulai saja Pak Nahar. Apa sih tantangan sebenarnya? Kenapa persoalan aturan turunan juga bisa, padahal perasaan 1 tahun pertama udah mau selesai itu Pak, di lantai berapa kita sosialisasi. Apa yang membuat itu menjadi lambat? Lalu sebenarnya kenapa kasus-kasus itu kesininya makin banyak Pak? Bisakah Pak Nahar bercerita? Ada mic-nya Pak, monggo. Silakan. Ya, terima kasih. Saya langsung saja kali ya. Bahwa tadi Kak Sonia mengatakan bahwa 9 Mei kita akan tepat 2 tahun pengesahan Undang-Undang 12 tahun 2022 ya tentang tindak pidana kekerasan seksual. Tentu kita akan menuju satu fase di mana 2 tahun itu peraturan pelaksananya sudah siap, lalu kemudian UPTD sudah dikonversi gitu ya, disesuaikan dan seluruh instrumen yang berkaitan dengan Undang-Undang TPKS itu bisa dilaksanakan. Nah, ketika bicara soal undang-undang yang satu ini, tentu basisnya adalah karena memang beberapa tahun terakhir angka kekerasan seksual itu dari sisi pengaduan semakin tinggi, semakin meningkat, dan dari semua jenis angka kekerasan yang paling tinggi ya kekerasan seksual. Nah, ini hanya mereview kembali soal apa itu tindak pidana kekerasan seksual. Tentu kita harus memahaminya secara utuh bahwa yang dimaksud tindak pidana kekerasan seksual jenisnya nih, kalau bicara soal jenisnya maka mengacu pada 19 jenis tindak pidana kekerasan seksual ya. Jadi ada 9 tindak pidana baru, ada jenis TPKS baru di Undang-Undang 12 2022, lalu kemudian juga ada 10 jenis tindak pidana yang sesungguhnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan lain. Jadi undang-undang lain ya. Di undang-undang lain itu tentu yang berkaitan dengan tugas kami di Deputi PKA seringnya berhadapan dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan korbannya anak, pelakunya anak gitu ya. Tentu berkaitan juga dengan keluarga korban dan pelaku. Jadi ada 19 jenis TPKS. Pertanyaannya adalah apakah 19 jenis TPKS itu sudah dilaksanakan? Maka jawabnya itu pasti, karena undang-undang biasanya setelah disahkan ya sudah otomatis berlaku. Hanya pelaksananya, implementasinya itu efektif tidak. Nah ini kan nanti akan bersentuhan dengan efektivitas penegakan hukum gitu ya. Dan ketika bicara soal efektivitas penegakan hukum, Undang-Undang 12 2022 itu membutuhkan beberapa instrumen yang kemudian diatur dalam peraturan pelaksana, dan 10 pasal memberikan mandat untuk dibuatkan peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Maka kemudian disepakati bahwa nanti akan diterbitkan, disahkan 3 peraturan pemerintah dan 4 peraturan presiden. Nah, proses ini sudah kami lewati ya. Kami itu artinya dari kementerian lembaga yang masuk dalam tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan ini. Jadi kalau lihat tahapannya ini paling tidak ada 11 tahapan gitu ya. Jadi KPPA mengusulkan untuk masuk ke program penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden gitu ya. Jadi tahun 2022 itu terbit Kepres 2526 gitu ya. Tahun 2022 tentang program penyusunan PP dan Perpres gitu ya. Nah, ini tahapan ini
ini ternyata nggak bisa cepat waktunya gitu. Nah, setelah keluar dasar untuk segera melakukan penyusunan, maka tim PAK yang terdiri dari wakil dari kementerian lembaga, biasanya kepala biro-biro hukum dari masing-masing kementerian lembaga dan unit teknis yang menangani yang berkaitan dengan penyusunan peraturan ini dihadirkan. Nah, jadi tim inilah yang kemudian membahas, tim PAK kemudian membahas, dan di pembahasan ini baik pengusulan maupun di pembahasan PAK yang diusulkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada 5 ya, yang 2 diantaranya adalah pemrakarsanya adalah Kemenhukam langsung, khususnya peraturan pemerintah tentang dana bantuan korban dan diklat. Ini prosesnya sudah on schedule gitu ya, jadi artinya bahwa tahun 2023 itu sudah dilaksanakan. Hanya ada 2 catatan. Catatannya itu di peraturan pemerintah tentang pencegahan penanganan, perlindungan dan pemulihan, karena itu melibatkan banyak aspek gitu ya. Jadi berkaitan dengan mengharmonisasikan tugas fungsi kementerian lembaga, lalu kemudian juga tentang mandat-mandat yang harus disusun bersama menyesuaikan dengan apa yang sudah dimandatkan dalam Undang-Undang 12 tahun 2022. Sehingga proses ini ada yang cepat, ada yang butuh tahapan-tahapan tambahan. Bahkan dari 7 peraturan pelaksana itu kebijakan nasional itu harus benar-benar clear, karena nanti ini bukan hanya kebijakan untuk satu kementerian saja, tetapi ini untuk juga dipastikan implementasinya bisa dilaksanakan di pemerintahan pusat dan di daerah gitu ya. Jadi ini harus terus diperbaiki. Jadi PAK bekerja membahas, lalu kemudian setelah tahap itu harmonisasi dilakukan. Nah, di harmonisasi itu proses pendalaman, jadi membahas detail tentang pasal-pasal per pasal kaitannya dengan peraturan lainnya dicocokkan gitu ya. Bahkan tadi begitu lihat 19 jenis tindak pidana kekerasan seksual itu juga harus berkaitan diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi itu harus benar-benar tidak tumpang tindih, lalu kemudian ya tentu harus saling mendukung. Kekosongan yang sebelum ada Undang-Undang 12 tahun 2022 atau belum maksimalnya peraturan yang belum dilaksanakan sebelum ada undang-undang ini, yang menjadi target untuk memastikan bahwa tadinya kelemahan-kelemahan atau hal-hal yang perlu diperbaiki itu dengan hadirnya undang-undang ini bisa lebih optimal gitu. Nah, proses harmonisasi ini kemudian diparap dan ditandatangani oleh KL terkait gitu. Jadi setelah ini beres di 2023 itu ini permohonan pengesahan ke Presiden. Tadi Kasonnya sudah menginformasikan bahwa semua proses permohonan ini satu yang sudah keluar, dan ini yang terkait dengan diklat pencegahan dan penanganan TPKS itu. Nah, lalu kemudian juga ini dalam proses itu, nah sekarang kan ada instrumen tambahan. Jadi ada kementerian lembaga yang sebelum ini maju ke disahkan oleh Presiden itu kementerian lembaga yang misalnya Kementerian Menko PMK juga dilibatkan gitu ya untuk memberikan parab, dan Kementerian Pemprakarsa dan Kementerian Teknis lainnya yang berkaitan dengan peraturan ini juga diminta parab. Lalu kemudian jika membutuhkan klarifikasi seperti tadi bahwa misalnya apakah
sebuah peraturan pelaksana dari undang-undang ini akan lebih mudah dilaksanakan atau masih diduga akan memiliki tantangan lagi yang perlu diantisipasi dan perlu penjelasan, maka ada rapat-rapat klarifikasi. Jadi tapi ini jika diperlukan. Contoh misalnya di Perpres tentang diklat itu tidak ada klarifikasi karena clear semua, lalu kemudian langsung ditetapkan. Jadi ini tahapan yang dilalui, termasuk nanti ada permohonan para persetujuan dari menteri terkait dan terakhir adalah pengesahan presiden. Setelah disahkan tentu dimasukkan dalam lembaran negara, jadi artinya diundangkan. Setelah diundangkan itu semua orang wajib, jadi walaupun belum baca wajib mentaati itu, jadi sah gitu ya. Jadi kalau sudah sah, jadi nggak bisa orang mengatakan kayak ini belum ada aturannya. Kalau misalnya penyidik di tingkat pertama memproses kejadian atau kasus tindak pidana kekerasan seksual, lalu kemudian ini nggak bisa menggunakan pasal TPKS. Nah ini yang kemudian kita ingatkan bahwa undang-undangnya sudah sah, sanksi pidananya sudah bisa diterapkan kan ya. Jadi ini prinsip pertama. Tentu dari aspek perlindungan khusus anak, kami hanya mengawal, memastikan, membandingkan dengan tingkat perbuatan dan sanksi pidana yang harus diterima. Contoh misalnya ketika di undang-undang ini sanksi maksimalnya 12 tahun, tapi di Undang-Undang Perlindungan Anak misalnya di Undang-Undang 17 2016 itu bahkan bisa maksimal tuh, mengenal hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan bahkan penambahan dan pemberatan, bahkan ada tindakan-tindakan misalnya pengumuman identitas, pemasangan pendeteksi elektronik dan kebiri gitu ya. Dan ini bukan sekedar regulasi yang tidak bisa diterapkan, sudah ada terpidananya. Jadi untuk hukuman mati sudah ada contohnya di Bandung, hukuman seumur hidup misalnya sudah dilaksanakan di seorang kakek di Ambon gitu ya, yang melakukan di Maluku, yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak dan cucunya gitu ya. Ini lalu kemudian juga kalau soal kebiri sebenarnya dari 7 yang diajukan, maka 5 terpidana itu menunggu waktu dieksekusi. Jadi tapi rata-rata bahwa terpidana tindak pidana kekerasan seksual yang korbannya anak ini tidak kurang dari 6 tahun. Jadi biasanya minimal pidananya itu, pidana pokoknya itu 8 tahun. Minimal ya, tapi rata-rata adalah di atas 10, jadi 12 sampai 15. Dan ini pidana pokok ini harus dijalani, lalu kemudian setelah itu baru dianalisis apakah layak untuk diberikan tindakan, diantaranya adalah apakah layak dikebiri atau tidak, itu nanti setelah pidana pokok itu dilaksanakan. Nah ini bentuk-bentuk dari tadi sanksi pidana yang diterapkan untuk pelaku kekerasan seksual. Nah di undang-undang ini tentu banyak catatannya ya nanti. Tapi ini satu slide ini menegaskan tentang proses tadi, bahwa proses panjang ini kita harapkan bisa dilakukan secara cepat. Nah ini yang biru itu adalah catatan. Misalnya Perpres UPTD PPA menunggu parap persetujuan dari Menko PMK, lalu kemudian Perpres PPT itu sedang dilakukan permohonan para persetujuan dari Kemensesnek, lalu kemudian koordinasi pemantauan ini permohonan para persetujuan dari itu Menteri PMK, PPA dan Bappenas, lalu kemudian pengesahan
pencegahan TPKS P4 ini masih dalam tahap harmonisasi yang tadi kami sampaikan bahwa ini ada hal-hal yang perlu clear dulu terkait dengan tugas fungsi dan nanti tentang kemungkinan bahwa layanan-layanan yang diberikan ini bisa dilaksanakan secara optimal gitu ya, sehingga ini masih masih dalam tahap harmonisasi. Di kebijakan nasional ini sudah selesai, sudah maju, hanya memang membutuhkan beberapa klarifikasi terkait dengan rentang waktu berlakunya kebijakan ini, lalu kemudian nanti soal teknis bagaimana melaksanakan, mengimplementasikannya di daerah. Kebijakan-kebijakan di daerah kaitannya dengan kebijakan nasional nanti akan seperti apa, ini yang masih membutuhkan pendalaman, sehingga tanggal 14 dan tanggal 18 ini fase klarifikasi yang sesungguhnya ini fase tambahan gitu ya, fase tambahan. Di DPK ini tahap permohonan harmonisasi, nanti kalau ada dari Kemenhukam akan menambahkan. Dan nomor 7 ini yang tadi Kak Sonia sampaikan bahwa banyak aparat penegak hukum yang belum menerapkan misalnya, atau bahkan belum tahu gitu ya tentang ini, lalu kemudian tahu tapi kemudian masih mempertanyakan ini bagaimana nanti, sama dengan misalnya eksekusi kebiri, apakah ini sudah bisa dilaksanakan atau tidak. Waktu belum ada peraturan pemerintahnya, nunggu peraturan pemerintah. Setelah peraturan pemerintahnya ada, ini kan harus dilaksanakan setelah pidana pokok, tapi mereka belum keluar dari pidana pokoknya gitu ya. Jadi ini sambil jalan. Nah, sehingga ini yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas, lalu kemudian bagaimana melaksanakan undang-undang ini dengan baik. Karena sesungguhnya dalam berbagai kasus kekerasan seksual terhadap anak misalnya, ini kami selalu ngecek penyidik menggunakan pasal-pasal dalam undang-undang TPKS atau tidak. Sepanjang ini kasus kekerasan seksual yang kami pantau, penyidik sudah memasukkan itu. Jadi biasanya melapis. Iya, saya ingat betul pasal yang sering digunakan adalah pasal 4 ayat 2 gitu ya, huruf C misalnya, itu untuk pencabulan, kekerasan dan eksploitasi anak, dan pasal 6 kekerasan yang berkaitan dengan kekerasan fisik gitu. Kekerasan fisik itu sudah kayak persetubuhan, pencabulan, itu bisa digabung di situ. Dan itu selalu muncul gitu ya, selalu muncul meskipun tidak semua gitu ya. Jadi artinya bahwa undang-undang ini sudah diterapkan menyandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Jadi antara jenis tindak pidana kekerasan baru dengan yang lama itu dikombin. Sehingga kan ada prinsip nanti hukuman yang paling berat itulah yang digunakan kan gitu ya, atau nanti ada pertimbangan lain gitu ya, termasuk kalau misalnya pelakunya anak. Kenapa? Karena undang-undang ini sebetulnya undang-undang yang sangat berpihak kepada korban. Nah, jadi undang-undang ini fokusnya kepada korban, saksi, dan keluarga. Korban dan saksi. Jadi ini ya, dalam hal apa? Dalam hal penanganan, perlindungan, pemulihan. Jadi tiga. Lalu kemudian yang tidak kalah penting adalah soal pencegahan. Ya, jadi di luar korban, saksi, dan keluarga, maka ada aspek yang tidak kalah penting, sehingga antara pencegahan dan penanganan, perlindungan, dan pemulihan itu digabung dalam satu peraturan pemerintah. Karena ini satu paket gitu ya. Termasuk nanti soal kebutuhan tentang tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik. Nah, yang sekarang kan banyak kan, grooming, sextortion, dan lain-lain itu. Nah, ini nanti ada peraturan pemerintahnya di sini. Dan karena memang regulasi yang berkaitan dengan ini masih perlu dilengkapi. Kami di bidang perlindungan anak saja misalnya, kami masih menyiapkan peraturan presiden tentang perlindungan anak di ranah daring.
peta jalan perlindungan anak di ranah daring. Mudah-mudahan tahun ini juga selesai. Jadi ini kami menyesuaikan juga dengan regulasi yang sedang disusun melalui undang-undang TPKS ini. Jadi ini prinsip harmonisasi dalam penyusunan ini selalu digunakan, apalagi makanya dikawal oleh Kumham, karena di Kumham ada ada direktorat khusus untuk harmonisasi, dan memang ini tugasnya adalah mengawal itu. Nanti yang hadir juga dari direktorat yang berkaitan dengan itu. Jadi ini perkembangannya. Perkembangannya sampai di sini. Nanti aspek-aspek yang tantangan berikutnya adalah ada dalam tayangan berikutnya. Misalnya lanjut. Ya, ini tantangannya adalah kalau belum ada soal misalnya peraturan pemerintah tentang dana bantuan korban, maka belum bisa dieksekusi dengan menggunakan kompensasi. Karena kompensasi itu masuk sebuah tindakan yang hanya bisa diberikan kepada kejahatan-kejahatan luar biasa, yaitu kejahatan misalnya korban terorisme dan HAM berat, baru 2. Tapi dengan undang-undang ini, maka tindak pidana kekerasan seksual sudah masuk kategori tindak atau kejahatan luar biasa. Karena ciri-cirinya salah satunya adalah diberlakukan kompensasi. Jadi korban diberikan ruang kompensasi kalau seandainya misalnya pelaku tidak sanggup membayar penuh atau hanya mampu membayar sebagian. Nah, ada restitusi di peraturan pemerintah lainnya, khususnya untuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, ketika pelakunya tidak bisa membayar, keluarganya otomatis tidak bisa membayar, maka ini akan sangat tidak berpihak kepada korban. Meskipun misalnya di peraturan lainnya, di peraturan pelindungan saksi dan korban adalah restitusi ini bisa diberikan oleh pihak ketiga. Nah, mekanisme ini yang terus dikembangkan juga oleh LPSK. Jadi ini satu sama lain berkaitan, dan ini satu tantangan kita ke depan adalah ini memang harus segera selesai. Karena kalau nggak selesai, korban-korban yang membutuhkan biaya pemulihan atau kompensasi dampak dari kejahatan seksual ini yang dihadapi baik fisik maupun psikologis gitu ya, psikis, ini butuh pemulihan, butuh terapi dan lain-lain. Sepanjang ini belum ada, maka belum bisa dijangkau gitu ya. Nah, meskipun ada mekanisme yang sudah dilaksanakan melalui berbagai regulasi tentang perlindungan saksi dan korban, dan ini sudah dilaksanakan juga oleh LPSK. Khusus untuk TPKS ini sangat penting karena mengalihkan hak restitusi menjadi kompensasi membutuhkan dukungan regulasi ini. Lalu ya, ini salah satu diantaranya. Jadi di situ kan ada di pemulihan itu ada restitusi dan atau kompensasi. Perpindahan itu tidak akan jalan kalau belum dilengkapi oleh regulasi tambahan pelaksana gitu ya. Nah, ini beberapa catatan. Lanjut. Nah, ini proses panjang yang juga membutuhkan dukungan peraturan pelaksana lainnya. Jadi ketika korban atau orang yang mengetahui lalu kemudian melihat atau menyaksikan, saksi ya. Jadi kalau saksi itu mengetahui, melihat dan menyaksikan, itu lapor. Nah, inilah yang kemudian sudah ditetapkan ada 4 saluran pengaduan. Nah, 4 saluran pengaduan ini yang belum diberikan dasar yang kuat adalah 4 ini diantaranya adalah UPTD PPA misalnya. UPTD PPA. Oleh karena itu maka mandatnya undang-undang ini segera membuat peraturan presiden tentang UPTD PPA.
Karena salah satu saluran untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan seksual adalah UPTD PPA. Di tingkat nasional, kalau seandainya kejahatannya sudah trans provinsi, lintas provinsi maupun lintas negara, maka di pusat juga harus ada penyelenggaraan pelayanan terpadu. Nah, ini juga Perpresnya sedang disiapkan. 2 peraturan presiden itu terpisah, karena satu di kewenangan pusat, UPTD PPA di kewenangan daerah gitu. Lalu kemudian terkait lembaga penyedia layanan ini juga belum ditegaskan. Banyak kasus misalnya di sebuah lembaga, lalu kemudian dia belum terdaftar, lalu kemudian tidak ada institusi yang diberi kewenangan untuk menyetop, menyegel. Karena misalnya dia melaksanakan kegiatannya itu belum berizin misalnya. Lalu kemudian tugas yang harus menutup, membenahi lembaga-lembaga misalnya yang pengurusnya melakukan kekerasan seksual, siapa? Gitu ya. Jadi kalau seandainya nggak ada pengaturan, ini dia bisa menghindar dari itu. Jadi misalnya anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan lembaga-lembaga yang melayani anak-anak gitu ya, baik di sektor pendidikan maupun di sektor perawatan, ini kita mengantisipasi jangan sampai tumbuh semakin banyak tetapi tidak terkendali, lalu kemudian itu hanya kamuflase saja bagi para predator untuk melancarkan aksinya dengan membentuk lembaga gitu. Jadi atas nama lembaga dia ngumpulin anak-anak, dia misalnya punya kesukaan terhadap anak, maka ini jadi lahan buat orang-orang tertentu, penjahat-penjahat kekerasan seksual itu melancarkan aksinya. Ini harus ditertibkan gitu ya, dan mudah-mudahan nanti di pengaturan di PP 4P ini juga bisa dilaksanakan. Nah ini 3 lembaga yang bisa menjadi saluran itu untuk melengkapi kepolisian yang selama ini juga memproses penegakan hukum sejak laporan kepolisian itu dibuat gitu ya. Jadi ada yang melapor, dibuat LP-nya, maka proses itu berjalan. Idealnya seperti itu, tapi tidak semua korban, saksi, keluarga korban itu berani melapor. Maka 3 saluran di atas tadi, UPTD, PPA, UPTD sosial, lembaga punya masyarakat itu diberikan mandat untuk menerima laporan itu. Tapi setelah menerima laporan segera mendampingi untuk membuat laporan polisi di situ. Jadi prosesnya bertahap seperti itu. Jadi kalau lihat prosesnya ini, maka ada perubahan-perubahan yang kemudian nanti diatur dalam peraturan yang sedang disampaikan. Jadi siapa yang melapor, ini di undang-undang ini clear gitu ya, bukan hanya korban dan saksi, tetapi tenaga medis, tenaga kesehatan, lalu kemudian psikiater, psikolog, pekerja sosial bisa mengambil peran di sini gitu ya. Jadi kalau misalnya tenaga medis di satu klinik, satu rumah sakit, misalnya tenaga kesehatan mengetahui, wah ini kayaknya ini melahirkan bukan oleh ininya dan segala macam, ada tanda-tanda itu ya, maka tugasnya menginformasikan dugaan-dugaan itu. Jadi diberi kewenangan. Psikolog, psikiater dan pekerja sosial ini juga ini bisa melaporkan dan menginformasikan. Jadi kalau tenaga medis itu menginformasikan dugaan ya, misalnya, oh ini lahir tapi kok bapaknya nggak ada, atau ini lahir kok ada sesuatu yang dicurigai dan segala macam, maka tenaga medis, tenaga kesehatan ini bisa memproses itu. Lalu kemudian memprosesnya ya tadi ke 4 lembaga tadi. Jadi 3 lembaga di luar kepolisian, tapi sudah masuk kepolisian itu sudah masuk proses penegakan hukum. Nah di penegakan hukum ini tadi membutuhkan dukungan peraturan lain. Beberapa catatannya misalnya slide berikutnya. Ini beberapa kendala
yang masih kami hadapi ya, bahwa diantaranya adalah soal bahwa menyusun itu kan harus sempurna gitu ya, yang bisa implementatif gitu ya, dan oleh karena itu kita banyak juga melibatkan konsultasi, mendengarkan berbagai pandangan, dan ini butuh waktu, termasuk kondisi sosial yang dinamis ya, sehingga perlu menyesuaikan kembali untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan menuangkan dalam norma itu ya, pasal-pasal itu. Dan yang ketiga tentu sinkronisasi yang perlu terus diselesaikan untuk memastikan bahwa peraturan ini satu sama lainnya bisa saling menguatkan. Lanjut, ini tantangannya adalah bahwa peraturan ini, jadi tadi ini sudah disampaikan ya, Pak 4P itu butuh kerja keras, karena tadi berkaitan dengan banyak hal gitu ya, sehingga ini harus hati-hati dan masih membutuhkan beberapa tahapan. Sudah selesai di harmonisasi. Lalu kemudian masih perlu aturan turunan dalam bentuk permen gitu ya. Ini Pak Ihsan sudah langsung tahun ini menyiapkan proses perumusan peraturan menteri yang dimandatkan dalam peraturan presiden yang sudah ditetapkan. Tentang diklat ya, jadi diklat sudah ada nomornya, tahunnya 2024, mandatnya adalah peraturan menteri. Kami segera menindaklanjuti dengan menyusun peraturan menteri terkait dengan diklat, karena nanti diklat itu siapa yang menyelenggarakan, lalu kemudian peran menteri, dalam hal ini Menteri PPA dan Menteri Hukum dan HAM sebagai yang harus melakukan pembinaan dan memproses pelaksanaan kegiatan-kegiatan diklat baik di pusat maupun di daerah. Ini perlu diatur sedemikian rupa sehingga ini ruang terbuka di mana misalnya aparat penegak hukum dan pendamping korban bisa terlibat dalam proses penguatan kapasitas ini. Lalu kemudian tantangan berikutnya adalah tadi, sampai hari ini misalnya sarana prasarana pendukung ini masih dirasakan butuh dukungan dari kelengkapan peraturan pemerintah, peraturan pelaksana ini. Jadi di satu daerah misalnya memahami tentang beda antara menyetubuhi anak dan mencabuli anak itu butuh keterangan tambahan, bahkan perlu pelibatan ahli. Persoalannya ahli pidana di satu tempat ada enggak, dan maka ada beberapa permohonan dari daerah ke kementerian misalnya untuk mensupport itu gitu ya. Jadi ini untuk menguatkan proses penegakan hukum, khususnya penyidikan dilakukan. Bahkan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka saja, misalnya di satu kabupaten kota, itu membutuhkan penjelasan dari ahli. Atau misalnya butuh dukungan tentang pemeriksaan DNA, visum gitu ya, dan lain-lain, maka ini menjadi situasi di mana pusat daerah, di daerah itu ada provinsi dan kabupaten kota, ini harus terus berkolaborasi. Jadi untuk mendukung ini, maka sistem layanan itu dibangun, pusat dan daerah itu bisa saling terhubung. Jika ada kesulitan di daerah, maka advokasi, support untuk memproses kasus-kasus TPKS ini bisa dilaksanakan. Demikian juga terkait dengan, pemahaman itu dua ya, baik APH maupun pendamping korban. Tenaga layanan ya, jadi dalam undang-undang itu istilahnya tenaga layanan, baik pemerintah maupun masyarakat gitu ya. Ini dua subjek ini yang diingatkan dalam undang-undang ini untuk mendapatkan fasilitas, dikuatkan kapasitasnya dan menjadi target dari pelaksanaan dalam Undang-Undang 12/2022 ini. Terus kemudian juga tantangan berikutnya adalah soal kemajuan teknologi.
penyebaran berita kekerasan seksual itu makin masif. Bahkan kita kadang-kadang pusing. Ada sebagian orang itu yang pusing ketika hampir tiap hari tanpa berita kekerasan seksual gitu ya. Jadi udah pusing. Di TV, di WA dan lain-lain, kadang-kadang ada yang vulgar juga gitu ya. Ini juga mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi proses itu. Ada yang misalnya kalau nggak diramein, ini nggak ditindaklanjuti, no viral, no justice gitu ya. Undang-undang ini tidak lagi, sudah meninggalkan prinsip itu sesungguhnya. Jadi bagi pihak-pihak yang ibaratnya ngumpetin atau membuat proses ini nggak jalan, sudah diberikan ancaman pidananya di undang-undang ini gitu ya. Tetapi ini masifnya berita-berita ini lalu kemudian menyebar sedemikian rupa, ini juga sangat mempengaruhi penanganan kekerasan seksual. Bisa jadi misalnya kejadian di satu titik, di satu tempat itu begitu sudah viral, orang-orang yang punya kepentingan tertentu itu melokalisir itu sehingga kasusnya tidak bergerak sesuai dengan yang diharapkan oleh sebagian orang gitu ya, sehingga di situ ada polemik dan segala macam. Tapi prinsip bahwa regulasi ini sudah bisa digunakan sesungguhnya tidak terbantahkan lagi. Hanya memang tadi ada beberapa kebutuhan penguatan. Contoh tadi soal pemahaman, soal misalnya satu alat bukti ditambah satu keterangan saksi korban misalnya, itu sesungguhnya sudah cukup. Bahkan di undang-undang sebelumnya, di undang-undang KDRT juga sudah ada kan gitu ya. Jadi ini hal yang sebetulnya sudah dipraktekkan dan dikuatkan di undang-undang ini. Nah terus kemudian karena belum ada mekanisme pendampingan korban saksi yang perlu diatur dalam peraturan presiden, misalnya di PPT maupun di UPTD PPA, karena di sana adalah one stop services ya, jadi layanan disupport oleh berbagai lembaga layanan, baik di bidang perlindungan perempuan dan anak, lalu kesehatan, sosial, dan pendidikan dan lain-lain gitu ya. Jadi ini yang kemudian juga menjadi tantangan, termasuk tadi yang saya sampaikan bahwa restitusi bagi korban yang melibatkan LPSK, tentu LPSK juga akan berhadapan dengan situasi kalau seandainya yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban itu bisa otomatis, tapi ada yang tidak otomatis. Salah satunya adalah perpindahan tadi dari restitusi ke kompensasi. Kalau regulasinya ini belum selesai, maka menggunakan standar dari regulasi yang sudah ada. Tapi kalau seandainya ada peraturan pelaksana ini, maka ini akan lebih maksimal lagi gitu ya, khususnya bisa mengalihkan dari hak restitusi menjadi kompensasi. Lanjut. Iya, ini upaya optimalisasinya tentu kami juga tidak berhenti untuk menyelesaikan ini. Jadi kami itu kan kementerian lembaga dan proses ini sekarang dikawal oleh Kemenhukam dan Setnek. Ini nggak berhenti. Kami misalnya Pak Ihsan hari ini juga mestinya menyelesaikan beberapa tahapan tentang di kebijakan nasional misalnya. Nah ini yang terus berjalan. Bahkan yang PP 4P juga ya masih harmonisasi dan terus didorong untuk segera selesai. Lalu kemudian sosialisasi, diseminasi dan FGD juga selama 2023 juga kita kencangkan gitu ya, kita terus upayakan. Bu Deputi di PHP juga menyediakan program dan dukungan-dukungan terkait dengan ini. Termasuk di kementerian lembaga lainnya gitu ya. Terus kemudian menggalang komitmen dalam sinergi pentahelix gitu ya. Ini melalui penguatan peran dalam pengimplementasian TPKS. Ini terus didorong gitu. Dan mengingatkan
meningkatkan layanan-layanan yang ada, baik di pusat maupun di daerah. Di pusat kami tentu sebelum ada PPT maka layanan Sapa menjadi saluran atau media untuk memberikan layanan lintas provinsi dan lintas negara. Lalu kemudian UPTD PPA meskipun belum mengacu pada peraturan presiden baru, tetapi UPTD yang hampir 300 itu acuannya adalah peraturan Menteri nomor 4 tahun 2018. Nanti setelah ada Perpres baru tentu ini akan disesuaikan dengan merujuk peraturan pemerintah yang baru. Ini beberapa upaya dan beberapa data yang kemudian kita bisa peroleh dari penanganan kekerasan seksual, bisa dilihat dari selanjutnya. Ya, ini dari sisi kami, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, misalnya di layanan Sapa sebagai ikhtiar upaya pemerintah dalam menangani kekerasan seksual yang dilakukan secara komprehensif. Ini data-datanya bisa dilihat berikut. Ya, ini khusus di bidang perempuan, misalnya dari 2022-2023 dari ini layanan pengaduan ya melalui Sapa itu bahwa di 2022 821 kasus ke perempuan, kasus TPKS perempuan, yang korbannya anak ini 385 kasus. Di 2023 ada penurunan di perempuan ya, pengaduan ke perempuan itu ada 402 kasus. Di anak mengalami kenaikan jadi 393 kasus gitu. Di Januari sampai Februari 2024 ini 122 kasus perempuan dan 71 kasus TPKS anak gitu. Nah, ini terkait dengan penanganan. Bagaimana nanti format dan layout layanan yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan dari Undang-Undang 12 tahun 2022, maka bisa digambarkan dalam slide berikutnya. Jadi di slide berikutnya ini bahwa akan ada perubahan-perubahan yang semula misalnya 6 layanan akan berubah menjadi 11 layanan yang ditopang oleh stakeholder lain. Jadi KPPA nggak bekerja sendiri, tapi begitu ada fasilitasi layanan-layanan, misalnya penguatan psikologis, layanan psikososial, dan misalnya bantuan dan lain-lain, itu menjadi bagian dari kementerian lembaga lain, tetapi harus terkoneksi dengan sistem ini gitu ya, sehingga korban, saksi, dan keluarga korban begitu ditangani oleh satu sistem layanan, maka sistem yang lain akan terkoneksi, sehingga tadi bahwa lembaga dan para pengelola layanan ini misalnya ini masing-masing punya mitra kerja. Jadi kalau di pusat itu ada mitra-mitranya tadi, dan mitra-mitra utamanya adalah kesehatan, kepolisian gitu ya, Dikbud, Kemenak, Kemenhukam, Kemendagri, Kemenlu gitu ya, kasus-kasus yang lintas negara, BPMI, lalu kemudian LPSK dan institusi lainnya, termasuk yang lembaga-lembaga masyarakat ini harus bergerak. Demikian juga di daerah, maka ada 13 lembaga yang harus terkoneksi dengan unit-unit layanan di UPTD PPA untuk melaksanakan. Di samping memastikan ada 10 pendamping korban yang harus disiapkan. Mudah-mudahan nanti dengan adanya regulasi sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang ini akan menjadikan dasar bagi daerah untuk menyiapkan baik regulasinya, regulasi di daerah, lalu kemudian sarana prasarananya, SDM, dan tentu dukungan-dukungan untuk memastikan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat bisa lebih ditingkatkan, dan memang akan lebih baik
dan memang ini sudah dimandatkan, peraturan pelaksananya ada, maka ini akan memastikan bahwa implementasinya akan lebih maksimal. Salah satu contoh tadi kebutuhan soal hak restitusi korban bisa dialihkan ke kompensasi, itu hanya bisa dilakukan kalau ada peraturan pelaksana. Lalu kemudian ada beberapa diklat lain yang nanti difasilitasi oleh pusat dan daerah, ini juga membutuhkan peraturan presiden ya, peraturan presiden yang berkaitan dan itu sudah disahkan. Jadi ini mungkin gambaran tentang perkembangan dari penyusunan peraturan pelaksana undang-undang TPKS. Mudah-mudahan ya kami berharap dukungan agar proses ini bisa selesai sesuai dengan jadwal yang sudah tertulis dalam Undang-Undang 12 tahun 2022. Demikian, asalnya terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Pak Nahar, biar maksudnya biar gerak ini. Ini jam-jam begini, jam-jam rawan nih, terutama yang puasa gitu ya. Agak ngantuk kelihatannya dan ini berat. Materinya berat sekali gitu ya Pak Nahar. Berat sekali loh Pak. Saya mencoba untuk meringankan pikiran saya tapi ternyata berat gitu ya. Karena ini bicara tentang kekerasan, tindak pidana kekerasan seksual. Apa yang dijelaskan oleh Pak Nahar tadi saya kira teman-teman banyak yang baru ya. Terutama yang Pak Nahar belum berikan kepada saya kemarin, yang aturan turunannya itu Pak Iksan gitu ya. Saya lihat itu mudah-mudahan teman-teman peka dengan melihat tadi proses 7 peraturan pelaksananya. Itu ada tanda-tanda biru dari Pak Nahar itu. Saya belum dapat soalnya itu. Baru selentingan gitu ya. Yang biru gitu nih. Nah, Pak Nahar atau Pak Iksan mau nambahin nih Pak Iksan. Nah gitu. Jadi, yang biru-biru ini baru nih. Saya ini update per hari ini kayaknya nih. Teman-teman bisa lihat, jadi pertanyaan saya Pak Nahar, meskipun Pak Nahar bilang mudah-mudahan. Bukankah amanat 2 tahun itu harus dipenuhi? Kira-kira apa yang bisa dilakukan supaya target ini, kalau lihat ini masih adakah yang berpotensi tidak tercapai pada 9 Mei nanti Pak? Ini kita langsung lihat aja karena pasti teman-teman wartawan ingin tahu nih. Kalau yang itu kan sudah jalan diklat. Nah, ada nggak Pak yang potensi terhambat atau nggak rampung pada saat Mei itu? Dari 5, kalau ini kan tinggal tunggu paraf gitu kan, berarti sudah di depan gitu kan. Kalau yang bahasa tinggal tunggu paraf itu teman-teman artinya itu udah sedikit lagi, udah naik. Tapi yang berpotensi akan mengalami kelambatan di mana nih Pak dari aturan turunan? Karena tadi kan Pak Nahar bilang undang-undang ini seharusnya sudah bisa dilaksanakan sejak 9 Mei 2022. Cuma problemnya bagaimana restitusi jalan kalau ini nggak ditekan kira-kira gitu. Yang mana Pak yang berpotensi lambat? Ini saya tanya dulu sebelum teman-teman tanya. Baik Pak, direkam soalnya. Iya, misalnya nomor 6 gitu ya RPP DBK. Ini jadi baik RPP DBK dan nomor 4 tentang pencegahan, penanganan, pelindungan dan pemulihan itu secara substansi itu sudah selesai gitu. Oke. Hanya memang ini perlu menyelaraskan tentang tadi tugas fungsi di masing-masing kementerian lembaga, bahkan misalnya tidak diantisipasi, misalnya contoh misalnya bahwa perlindungan kejahatan yang berdampak kepada elektronik. Misalnya ternyata misalnya dalam proses itu dibutuhkan misalnya lembaga-lembaga yang berkaitan dengan Pak Isan, LK siapa yang terakhir
yang terakhir nggak masuk ke tim koordinasi itu? Ya yang suka memantau pergerakan PPATK. misalnya PPATK dan lain-lain itu, makanya proses-proses itu terus dikembangkan gitu ya, bahkan diundang di rapat-rapat yang dianggap misalnya perlu melibatkan stakeholder yang dianggap penting untuk merumuskan itu. Nah di pemulihan, lalu kemudian di DBK ini kan soal ini ada kaitannya juga dengan apakah anggarannya siap, lalu kemudian nanti lembaga yang diberikan kewenangan siapa itu kan, lalu kemudian nanti mekanismenya seperti apa, karena sumber dana kan diatur di situ. Lalu kemudian nanti mekanismenya juga diatur gitu ya, sehingga ini mungkin yang agak butuh kalkulasi matang ya di DBK misalnya. DBK. Iya. 6 ini ya Pak ya? Iya, membutuhkan perhitungan matang, karena misalnya apakah sudah otomatis semua korban itu mendapatkan restitusi dan dialihkan ke kompensasi. Nah kalau angkanya seperti tadi nggak bisa kebayang apakah negara bisa mencukupi itu. Nah itu maka ini menjadi lama pembahasannya. Iya, karena formulanya harus dituangkan dalam formula yang tepat, karena di undang-undang kan sumber dananya kan macam-macam tuh kan, baik dari APBN maupun non APBN gitu ya. Nah itu harus dirumuskan secara cermat, sehingga tadi dengan tidak mengabaikan kepentingan korban, tetapi secara teknis itu bisa dilaksanakan. Jangan sampai aturannya selesai tapi kemudian nggak bisa dilaksanakan. Nah ini yang menjadi pertanyaan terakhir kita terkait ini Pak. Jadi kalau dari antara 7 PP peraturan pelaksananya ada yang tidak rampung, apa problemnya Pak? Apakah ada konsekuensi atau ya fine tetap jalan? Pertanyaan saya. Iya. Setelah 2 tahun tercapai. Ini tidak akan berhenti sampai selesai, sampai ini terwujud gitu ya. Jadi artinya bahwa sejak 9 Mei itu, sejak disahkan saja kita sudah berpikir seperti yang tadi saya sampaikan. Baru disahkan kita sudah mengalokasikan anggaran, programnya sudah dibuat. Artinya jangan sampai ada jeda nih. Jangan ada jeda. Iya, jangan ada jeda. Misalnya kalau seandainya kita mau berhenti, nunggu aja nanti peraturannya sudah disahkan. Enggak, di 2024 itu kami sudah mengalokasikan. Misalnya programnya dibuat, alokasi untuk kebutuhan penyusunan permennya misalnya disiapkan gitu. Jadi sudah seharusnya tidak membuat kita berhenti, apalagi berjeda tadi ya, ada jeda itu. Baik. Kira jelas ya teman-teman ya, saya mempertegas ini supaya teman-teman jangan bingung, tapi kalau masih tetap bingung juga, ini memang gak berat, makanya saya bilang tadi ini diskusi berat. Silahkan teman-teman menanyakan, memperdalam lagi, karena ini memang gak mudah. Ini aja saya kalau ikuti diskusi pasti mumet. Jadi teman-teman tanya aja daripada kita nulis keliru dan meskipun tadi Pak Nahar bilang media-media pemberitaan TPKS, iya Pak memang makin kesininya makin ngeri. Cuma bagaimana kalau di ruangan ini sih kita makin baik sih Pak. Ya gimana Ibu Rini, Bude? Kita makin baik beritanya TPKS. Anak kenapa pindah ke belakang? Ngantuk apa gimana? Mau bertanya? Mic, kita kasih mic lah. Kita kasih mic lah. Mana? Mic-nya cuma 2 di sini. Pak Elvis, Pak Alpinus. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anang dari MNC Trijaya. Kok saya langsung buka pertanyaan ya? Gak apa-apa. Iya. Kan udah waktunya. Sudah waktunya. Tanya aja. Pak Nahar ini biasa dengan Pak Nahar mungkin ya, yang langganan saya wawancara kalau pagi-pagi Pak. Dan RUU TPKS ini memang masih Pak, kalau bagi kita undang-undang TPKS ini masih masih belum maksimal ya. Kalau saya ingin tanya bagaimana sih caranya agar
penegak hukum, polisi, kemudian pengacara itu bisa menerapkan hukuman maksimal Pak bagi para pelaku ini, khususnya yang terkait dengan anak-anak korbannya gitu. Karena banyak yang juga menerapkan, ada juga banyak juga yang tidak menerapkan undang-undang hukuman maksimal itu yang pertama. Yang kedua terkait restitusi tadi Pak. Beberapa waktu yang lalu kita digegerkan dengan adanya pemerintah harus membayar restitusi gitu. Nah itu membuktikan bahwa penegak hukum ini belum mengerti dengan PP terkait undang-undang TPKS ini. Apakah nantinya juga terus akan melakukan sosialisasi? Karena kalau mereka aja tidak mengerti, apalagi masyarakat dan termasuk kita gitu Pak. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tumben ki anaknya tak kira udah mau tidur tadi, pertanyaan kok ya. Silakan. Ada yang mau nambah biar sekalian. Izin Pak Nahar, saya Sela dari Gatra, mungkin menyambung pertanyaan dari kakak sebelumnya. Ini kan kalau kakak tadi menanya soal pidana maksimal ya, pertanyaan saya sebelumnya Pak. Permasalahan ketika pelaporan masyarakat itu korban justru malah tidak banyak dianggap penting lah oleh penyidik, akhirnya oleh polisi. Itu kan satu ada menunjukkan kalau berdasarkan temuannya Komnas HAM dan Komnas Perempuan, banyak yang bilang aparat penegak hukum itu justru belum paham undang-undang TPKS itu seperti apa. Jadi belum ada pemahaman perspektif itu. Mungkin pertanyaan saya satu, dari Kementerian PPA sebenarnya sudah pernah tidak sih memberikan penyuluhan atau sosialisasi lah, pengenalan kepada APH kepada aparat, karena ini kan penting untuk bagaimana aparat penegak hukum punya perspektif atau keberpihakan dengan tanda kutip kepada korban. Satu itu dulu Pak. Kedua soal tadi diklat, ini kan kita diklat kan memang baru RPP-nya itu baru ada Januari tadi. Mungkin proses bakal konkretnya nanti udah siap untuk dilaksanakan, modul-modul segala macam itu kapan Pak? Karena kan ini kan baru Januari, diklat udah ada, belum tentu bisa langsung berjalan. Ini kan akhirnya dari masyarakat juga keadilannya kan juga tidak bisa tercapai dengan semaksimal mungkin lah. Mungkin pertanyaan saya itu dulu. Terima kasih. Baik, dua dulu ya. Ini berat nih pertanyaannya. Ini agak berat-berat nih, harus jawab dengan berat juga. Salah ya. Pak Nahar nih, Anang nih, saya kira dia tertidur. Ternyata dia, ini Pak gimana sih? APH ini kok belum paham? Kok hukuman maksimal aja, meskipun Pak Nahar bilang pakai undang-undang perlindungan anak aja sampai hukuman mati gitu ya. Tapi pakai TPKS aja dia belum bisa sampai ke situ gitu ya. Ini ada yang salah kah kata Mas Anang? Lalu lebih salah lagi nih, APH masih bilang restitusi masih ada penangkapan bahwa restitusi itu dibayar oleh negara. Jadi kira-kira nggak bisa bedain restitusi dengan kompensasi gitu kan. Tadi Pak Nahar nyinggung kompensasi. Lalu kaitan Gatra tadi gitu ya Pak. Sebenarnya KPPA udah sosialisasi apa belum sih? Nanti kalau Pak Nahar belum jawab sudah. Saya tanya lagi. Silakan Pak, silakan. Sudah. Bahkan di videotron juga ada ya tentang TPKS 2023 ini digencarkan ya, dan itu melalui Deputi PHP. Karena program dan alokasinya ada di sana gitu ya, dan itu dilakukan secara masif gitu ya. Nah, tapi kemudian Mas Anang menanyakan dua hal tadi, bagaimana jika tidak diterapkan. Nah ini yang kemudian ada beberapa kasus TPKS itu tadinya sudah di SP3 ya, dihentikan Pak. Iya dihentikan. Tapi kemudian setelah kita cek, enggak, ini sebetulnya berkaitan dengan TPKS, berkaitan dengan misalnya tindak pidana di perlindungan anak kan gitu, yang juga connect dengan undang-undang TPKS. Kemudian kita juga melakukan asistensi atau advokasi gitu ya, dan teman-teman di penyidik sesungguhnya sekarang udah mulai terbuka. Jadi koreksi terhadap proses yang dihentikan lalu kemudian ditemukan ada unsur baru sebagai bukti bahwa ini harus naik, maka itu akan naik. Beberapa kasus misalnya contoh kejadian di Pontianak dan di Medan.
Ada beberapa kasus yang dihentikan, lalu kemudian penyidik memproses kembali, melanjutkan apa yang kemudian dia anggap punya bukti baru untuk meneruskan itu. Jadi yang kasus-kasus seperti ini emang benar, ini butuh dukungan banyak pihak. Kalau ada kejadian-kejadian seperti itu, bisa saja penafsirannya masih beda. Tapi kemudian melalui asistensi dari Mabes Polri gitu ya, dari Bareskrim khususnya, dari PPA, lalu kemudian juga misalnya contoh kejadian yang terakhir itu di Balikpapan misalnya, dianggap bahwa ini tidak ada unsur pidana. Tapi kemudian tim UPTD PPA meyakinkan bahwa ini ada unsur pidana soal kekerasan seksual. Jadi ini kemudian ini diproses kembali gitu. Jadi pertanyaan nomor 1, bisa jadi itu terjadi, Mas Anang. Tetapi ada beberapa praktek baik yang sudah dilakukan ya, bahwa kami di layanan itu selalu mengingatkan ada Undang-Undang 12 2022 loh, dan ini harus dilaksanakan, dan beberapa cek semua kasus tindak pidana kekerasan seksual khususnya terhadap anak ini selalu mencantumkan yang tadi pasal 4 ayat 2 gitu ya, lalu kemudian pasal 6 gitu, lalu kemudian juga tadi mengingatkan kalau seandainya ada yang diselesaikan di luar jalur peradilan, maka diingatkan juga ada ketentuan, ini kasus kekerasan seksual itu nggak bisa diselesaikan di luar proses peradilan gitu. Nah ini yang kami lakukan. Lalu kemudian yang pertanyaan kedua itu di Bandung, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak melalui putusan hakim ditugaskan untuk membayar restitusi. Itu putusan pertama ya, putusan pertama. Lalu kemudian karena kita menghormati putusan itu, kita silakan saja. Itu kan hak hakim untuk memutus. Jadi artinya Bu Menteri cuma bisa mengingatkan ke kami bahwa ada lembaga yang ditugasi untuk memproses ini, yaitu LPSK kan gitu ya, sehingga ini kita masih menunggu proses upaya hukum berikutnya. Ternyata di upaya hukum berikutnya berubah. Jadi di restitusi itu memang harus dibayar oleh pelaku. Nah, iya, bukan negara, oleh pelaku. Nah, enak aja orang melakukan yang bayar negara kan gitu. Enggak, dan itu terkoreksi. Tapi soal itu kejadian benar, kejadian nyata, iya, jawabnya iya, karena ada putusan pengadilan yang menugaskan misalnya KPPA untuk membayar restitusi. Tapi kemudian terkoreksi setelah mungkin melalui proses upaya hukum di tingkat yang lebih tingginya, memposisikan kembali tentang tugas dan fungsi lembaga, termasuk hak yang harus dibayar oleh pelaku, sehingga putusan berikutnya adalah menegaskan restitusi ini dibayar oleh pelaku. Dan mudah-mudahan proses lelang dari harta kekayaannya, misalnya kasus yang di Bandung itu, akan selesai tanggal 26 Maret ini. Jadi mungkin ini nanti ada satu peristiwa di mana restitusi terhadap korban kekerasan seksual yang terpidana mati ini akan direalisasikan. Tapi tergantung lelangnya nanti berhasil atau tidak. Tapi sudah diagendakan oleh pihak kejaksaan melelang harta kekayaan pelaku gitu. Jadi ini sudah terjawab ya. Jadi itu benar, tetapi kemudian dibenarkan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu kemudian soal laporannya diabaikan, lalu kemudian ini yang undang-undang ini, makanya ada saluran pelapis. Ada saluran pelapis yang 4 tadi itu. Jadi kan proses penegakan hukum itu kan ya membuat laporan polisi lalu kemudian diproses.
Tapi kemudian mengingatkan, mungkin pernyataan tadi misalnya dari Gatra itu belajar dari pengalaman-pengalaman itu sehingga perlu dilapis. Jadi laporan itu nggak harus langsung ke kepolisian, tapi bisa ke UPTD, PPA, sosial, dan lembaga masyarakat. Nah ini mekanisme ini yang memang harus terus didorong untuk dilakukan. Jadi kalau misalnya kalau ke orang untuk datang ke kantor polisi berpikir beribu-ribu kali kan gitu ya. Bahkan juga berani untuk menyampaikan bahwa diri dan keluarganya menjadi korban itu juga butuh perjuangan gitu ya. Kalau nggak malu, nggak dianggap sebagai aib dan segala macam, maka itu tidak akan terjadi proses itu. Nah ini yang lapor kemudian belum ditindaklanjuti, maka praktek baiknya adalah lapor di mana tidak bergerak, maka saluran-saluran tadi juga jadi referensi lain. Artinya mengingatkan, kami sudah lapor ke sini tapi belum ditindaklanjuti, lalu kemudian ke saluran lain diingatkan bahwa ini sudah dilaporkan ke sini tapi belum di ini. Nanti antar lembaga ini akan cross check. Bahkan ada kejadian di daerah lalu kemudian lapor juga ke 129. Maka petugas ini mengklarifikasi dengan tempat yang ada di sana. Bahkan ini antara pengaduan KPPA dengan Komnas Perempuan dan KPAI itu biasanya berkoordinasi. Ini sudah diadukan kemana. Jadi proses itulah yang kemudian kami para pihak itu melakukan case conference. Dan itu kami biasanya melibatkan pihak-pihak yang tadi diduga misalnya macet di mana, kita klarifikasi lalu kemudian kita tindak lanjuti. Jadi ini yang memang menjadi catatan kami juga. Kalau berikutnya diklatnya kapan dilaksanakan? Ini kita berharap peraturan menterinya selesai tahun ini. Bahkan ini ngejar ini ya. Mudah-mudahan sih sebelum akhir tahun sudah selesai. Ya kita berusaha sih ya. Tapi bukan berarti diklat lain tidak dilaksanakan. Tapi khusus untuk TPKS memang kalau sudah, karena perpresnya sudah ada, jadi artinya sudah bisa jalan gitu ya. Hanya memang tadi yang dibutuhkan pedoman, kurikulum, modul dan lain-lain ini yang sedang diselesaikan. Yang tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa proses penyusunan yang sudah kami lakukan. Jadi ini informasi terakhir bahwa kami sedang menyusun peraturan menteri khusus untuk kurikulum diklat TPKS. Jadi ini kalau sosialisasi dengan APH itu udah berapa kali Pak dibikin? Nah, untuk sosialisasi untuk ke aparat penegak hukum. Iya. Aparat penegak hukum. Nah, ini mestinya dari ini Pak Isan. Iya, Pak Isan ada enggak? PHP. Jangan di PHP ya. Enggak, artinya datanya ada di sana, nanti coba dicek bahwa itu sudah dilakukan gitu ya. Contoh misalnya ada beberapa kegiatan yang kita bersama petugas teman-teman penyidik dan jaksa penuntut gitu ya. Dan itu dilakukan di beberapa tempat khusus di pusat dan di daerah, tentu daerah juga melakukan hal yang sama dengan APH di wilayah tersebut gitu. Ada lagi yang masih penasaran dan masih bertanya-tanya dengan TPKS ini? Silakan, minta mic-nya. Izin Pak Nahar, saya Heru dari Radio El Sinta. Ini balik lagi ke pertanyaan Pak Nanang tadi dari MNC. Terkait dengan restitusi aja sih tadi. Ini tadi Pak Nahar mengatakan bahwasannya restitusi atau ganti rugi ini kan berlaku harus dibayar nanti gitu kan, bagi pelaku gitu kan. Kalau pelakunya ini miskin, bayarnya gimana gitu kan. Seharusnya ini harus diterangin gitu. Kalau bisa misalkan pelaku ini miskin, emang dia jadi pelaku,
Kalau enggak masa tahanannya ditambahin atau kayak gimana seperti itu. Itu aja sih penekanannya Mbak. Oke. Iya, ini yang selalu jadi masalah. Jadi gimana sebenarnya terobosannya Pak? Iya, pelakunya miskin terus gimana haknya korban? Sementara korban ini gimana Pak? Iya, undang-undang ini sudah menjawab ya. Bang siapa namanya? Bang Heru, siap. Jadi undang-undang ini udah menjawab. Restitusi itu sudah diatur sedemikian rupa dalam undang-undang ini bagi korban dan ahli waris. Korban dan ahli waris. Jadi rumus pertamanya itu korban kekerasan seksual itu berhak untuk mendapatkan ganti rugi. Judulnya gitu ya, ganti rugi korban TPKS. Bentuknya adalah restitusi. Pertanyaannya seperti yang ditanyakan Mas Heru gitu, bahwa bagaimana kalau pelakunya nggak sanggup, miskin, sanggup tapi separoh doang gitu, nggak cukup tuh untuk ke dokter, ke psikolog atau psikiater, nggak cukup tuh untuk ngobatin luka yang perlu pengobatan berat gitu. Nah soal penilaian berapa kebutuhannya tentu LPSK sudah diberikan mandat. Itu udah pasti ya, berlaku atau tidak berlaku undang-undang ini, sebelum atau sudah undang-undang ini diundangkan, untuk penghitungannya LPSK sudah punya mandat itu gitu ya. Lalu kemudian menjawab apakah kalau pelakunya tidak sanggup membayar karena memang mau bayar apa, nggak punya apa-apa di rumah juga kalau mau ya bawa aja. Kadang rumah juga nggak ada ya, nggak punya gitu. Kadang rumah nggak punya. Nah inilah yang dijawab oleh undang-undang ini dengan konsep kompensasi. Kompensasi. Nah itu sebetulnya konsep kompensasi itu yang tadi berhubungan dengan tadi Mas Anang sampaikan. Hakim sederhana aja memutus. Ini karena korbannya perlu mendapatkan ganti rugi, negara harus tanggung jawab. Suruh membayar gitu. Nah, tapi kemudian karena aturannya pelaku yang harus membayar, maka ini di upaya bandingnya sudah dirubah. Nah, nanti mekanismenya seperti apa? Nah, ini yang nanti akan diatur di nomor 6 di RPP tentang dana bantuan korban. Jadi kapan seseorang itu dinyatakan tidak layak untuk membayar restitusi. Maka ketika itu dinyatakan tidak layak, maka berubah mekanismenya, bukan lagi restitusi tapi menggunakan mekanisme kompensasi. Kompensasi itu otomatis melalui penelitian tertentu, penelaahan tertentu, maka ini dialihkan kepada pihak lain yang harus membayar gitu. Jadi kalau konsep sebelumnya kan ada pihak ketiga, tapi kalau yang ini sudah clear, nanti melalui peraturan pemerintah ini akan ditegaskan bahwa kalau seorang pelaku tidak mampu membayar restitusi, ini dinilai bisa dialihkan menjadi tanggung jawab kompensasi, maka ini akan dilaksanakan. Nanti tentu penilaiannya berapa kebutuhannya, lalu kemudian nanti mekanismenya nanti akan diatur sebenarnya. Lembaga yang melakukan penilaian sudah jelas ya, hitungannya oleh LPSK, maka yang putusan hakim meskipun mungkin itu benar ditujukan ke KPPA, tapi karena tidak sesuai dengan peraturan, maka terkoreksi sendiri dari upaya hukum berikutnya gitu ya. Jadi jawabannya jelas ya, kalau tidak sanggup maka undang-undang ini menyediakan mekanisme baru, tidak dengan restitusi tetapi dengan kompensasi gitu. Sudah ada yang bayar gitu. Ada solusinya. Pertanyaan, jadi yang membuat ini agak perlu pendalaman itu jangan sampai semua kategori itu demikian gitu. Nanti enak dong. Negara yang tanggung. Yang tanggung ya.
pelaku udah salah tapi dialihkan. Nah ini yang ini agak sedikit butuh memformulasikannya dengan tepat. Gitu. Setuju sih Pak. Ya. Karena juga jangan sampai kosong gitu. Jangan sampai misalnya dialihkan menjadi kompensasi tapi kemudian nggak dibayar juga gitu. Iya. Maka harus jelas sumber dana dan mekanisme lainnya gitu. Gitu. Baik, terima kasih. Ya. Sudah terjawab Karo? Ya, bahkan dulu waktu awal-awal sosialisasi itu waktu bicara kalau pelaku nggak sanggup terus dialihkan ke kompensasi itu Pak Iksan tuh kan sempat ada dana publik gitu masuk tuh. Tapi itu keenakan nanti kalau nanti pelakunya enak banget tuh. Udah ya hukuman pasti ya. Tapi kayaknya nggak adil gitu ya. Tapi ya itu biar hukum yang menentukan gitu ya. Gitu ya Ruh ya. Ya nanti formatnya itu apakah sudah baik Pak, direkam saja. Formatnya mau otomatis atau mau ini apa fund apa namanya? Trust fund gitu ya. Iya, itu dana publik itu mengelola. Iya. Nah, mekanisme ini yang sedang diformulasikan supaya. Tapi kalau restitusi kan jelas ya dibayar oleh pelaku. Nah, yang nggak pindah-pindah ya, gitu Pak ya. Yang poin penting di RPP DBK itu adalah mekanisme tadi. Jadi pertanyaannya itu selalu mengarah ke sana dan hampir rata-rata pelakunya itu ya memang tidak meskipun mampu. Bisa membayar seolah-olah nggak mampu membayar. Kadang seperti itu kan. Iya. Nah ini jadi mudah-mudahan beberapa kasus yang dikawal oleh LPSK akan terkawal dengan baik apalagi nanti kalau ini sudah lengkap itu. Berarti di aturan turunan itu yang harus menegaskan itu dan menegaskan itu Pak. Jangan sampai jadi celah lagi Pak. Nah itu yang bahaya. Baik, teman-teman masih ada yang mau penasaran masih tanya? Ini kayaknya berat ya kalau bicara TPKS ya. Nulisnya aja udah berat apalagi mikir gitu ya. Tapi teman-teman saya yakin ini sekali lagi banyak hal yang baru tadi yang disampaikan oleh Pak Deputi. Tapi paling tidak kita dapat banyak hal di hari ini Pak Deputi, Pak Nahar dan Pak Asdep, Pak Iksan. Ini apa ya terbaru tadi yang Pak Nahar bilang baru update hari ini beberapa perkembangannya. Semoga ini akan mendorong upaya percepatan ya Pak lahirnya aturan-aturan turunan. Saya kira pemberitaan kita ini sangat menentukan Pak ya. Karena beberapa tadi sudah tinggal teken sebenarnya kan kalau di istana cepat juga bergerak. Mudah-mudahan besok sudah ada yang diumumkan lagi Pak. Kita berharap demikian sehingga tidak ada lagi alasan Pak. Ini kan selalu dijadikan tameng oleh terutama penegak hukum Pak. Polisi yang di tingkat terdepan ketika menerima laporan tadi bingung untuk menangani kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual yang sampai detik ini kita sendiri makin prihatin. Semoga dengan penjelasan Pak Nahar tadi semakin memberi perspektif pada wartawan bahwa bagaimana kita mendorong ini. Kehadiran undang-undang TPKS seharusnya memberi perubahan, terutama mencegah makin panjangnya daftar atau list korban kekerasan seksual terutama anak-anak. Semoga ini akan membantu kita semua. Kalau masih ada pertanyaan, doorstop aja dengan Pak Nahar ya, karena saya takut Fitra sih nggak tertidur, Dewi juga sudah maju ke depan gitu ya. Moga-moga kita semua mengerti dan mendapatkan insight baru dan terutama angle berita yang terbaru. Karena masa bolak-balik lagi ditunggu aturan perpresnya, masa berita saya gitu terus Pak, aduh capek deh. Kapan perpres turun, kapan aturan turunan turun, Pak Iksan nggak tahu ya kalau itu kayak bosen orang baca tulisan saya itu. Makanya kemarin saya balik lagi, undang-undang TPKS belum bertaring, balik lagi. Padahal itu 2 tahun yang lalu sudah kutulis. Tapi terima kasih teman-teman. Semoga Media Talk hari ini sungguh akan membuat kita makin cerdas, gitu ya. Sekali lagi terima kasih, tepuk tangan buat Pak Deputi, Pak Nahar dan Pak Iksan.
Tepuk tangan ini juga bagian dari menghilangkan rasa kantuk. Jadi jangan dikira untuk apa ya. Sekali lagi terima kasih untuk Humas. Media Talk tetap berjalan meskipun bulan puasa. Terima kasih, demikianlah kita tutup Media Talk pada hari ini. Sampai ketemu di Media Talk berikutnya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.